Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kemarin kita telah masuk dalam pembahasan i'rab. Kita telah masuk dalam pembahasan i'rab. Yang mana i'rab adalah anunya jangan digeser, tolong diangkat. Iya. Alhamdulillah. Jadi iya, i'rab adalah dia perubahan akhir, tapi antum harus ingat yang dikatakan oleh penulis. Bukan akhir, maksudnya akhir hurufnya, bukan huruf terakhirnya, tapi apa akhirnya? Harokat. Itu yang sangat penting. Itu Pak Ji? Naik Pak? Iya. Naik Pak? Kalau jadi yang diinginkan dengan akhir adalah harokat, keadaan dari akhir kata itu, bukan huruf terakhir. Kemudian terakhir kemarin bahwa beliau tegaskan perubahan itu ada dua. Ada yang lafzi nampak terlafadzkan, ada yang takdiri tidak nampak tidak terlafadzkan. Tidak nampak dan tidak terlafadzkan. Kemarin sudah kita ambil apa itu lafzi secara istilahnya, itu yang nampak di akhir kata isim atau fiil. Kalau yang takdiri yang tidak nampak di akhir kata isim ataupun apa fiil. Sekarang beliau akan katakan wa huwa ala thalathati aqsamin. Dia yaitu yang takdiri itu terbagi tiga. Yang terbagi tiga di sini maksudnya alasan disembunyikannya. Kalau sembunyinya cuma satu, yaitu sembunyi saja. Paham? Yang terbagi adalah kenapa sembunyi. Maka terbagi tiga. Al-awwalu ma yuqaddaru lit-ta'adzuri. Yang pertama, ada apa yang disembunyikan karena udzur. Apa yang disembunyikan karena apa? Udzur. Memang tidak bisa, dia berudzur. Iya, tahu udzur ya? Tahu udzur? Bahasa kita, sudah bahasa kita. Wadhalika, demikian itu terjadi, maksudnya kapan dia disembunyikan karena alasan apa? Ta'adzur. Ini yang antum perlu ketahui. Jadi ketika nanti di sini sembunyi, alasannya kenapa? Ta'adzur. Paham alasannya? Di sini. Wadhalika, demikian itu fi kulli ismin mu'rabin. Pada setiap isim mu'rab yang bisa berubah, keluar padanya isim mabni. Karena isim mabni memang tidak berubah, jadi tidak perlu dikatakan ini muqaddar. Ini disembunyikan perubahannya, enggak. Jadi ini harus hanya terjadi pada setiap isim mu'rab akhiruhu alifun lazimatun, akhirnya selalu alif. Qablaha fathah, yang mana sebelum alifnya adalah fathah. Wa yusamma maksura, dan ini
dinamakan dengan isim maksur. Artinya bahasa lainnya, karena kita sudah tahu apa itu isim maksur, di buku sebelumnya isim maksur dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Alasannya ta'adzur. Kenapa dibilang ta'adzur? Sebentar beliau akan jelaskan alasan apa maksudnya ta'adzur. Iya? Dan kata beliau rahimahullah, kal fata wal huda wal aso wa nahwu dzalik. Seperti al-fata, al-huda, al-aso, artinya alif bengkok ataupun alif lurus, yang penting isi maksur. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Dan ini yang penting, wa tuqaddaru alaihi jami'ul harokati, dan ditakdirkan, disembunyikan padanya seluruh harokat. Artinya dhammah ketika dirofa, fathah ketika dinasab, kasroh ketika di jar, semuanya disembunyikan. Paham ini isim maksur? Makanya di buku sebelumnya kan rofanya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jarnya kasroh muqaddarah. Kenapa? Karena namanya isim maksur, disembunyikan seluruh harokatnya. Anda paham ini? Nah, contoh nyata dalam kalimat ja'al fata, ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Lihat itu. Fal fata fil mithalil awwali. Maka al fata pada contoh yang pertama fa'ilun marfu'un. Ya kan? Dia fa'il. Ini kalau karena buku kedua sudah bisa kita terangkan ini. Dia adalah fa'il. Ini bukan i'rab, tapi penjelasan kedudukan. Tapi orang pakai ini sebagai apa? Lafaz i'rab. Ini penjelasan kedudukan. Kenapa dirofa? Dia adalah fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Tanda rofanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif. Jadi disembunyikan di mana? Di alif. Mana'a min duhuriha at-ta'adzuru. Mana'a min duhuriha at-ta'adzuru. Yang menghalangi dari nampaknya adalah karena berudzur. Berudzur. Jelas kan? Iya. Wa fil mitsalis tsani maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Ini yang orang bilang i'rab. Penjelasan dari kedudukan kalimat dan tandanya. Pada contoh yang kedua itu maf'ulun bih. Pada contoh yang kedua itu adalah maf'ulun bih. Nah, ini kalau dikatakan kepada pemula di muyasar sudah i'rab begini. Apa yang terjadi itu? Pasti namanya Abu Zaid kabur. Iya kan? Jadi cukup sebenarnya yang diinginkan apa di sini? Sebenarnya kan yang diinginkan mengetahui apa? Tanda bacanya. Tanda bacanya. Jadi di kitab dasar tidak dikasih tahu bilang maf'ulun bih. Tidak perlu karena dia belum datang apa? Belum tahu maf'ulun bih itu apa, fa'il itu apa. Jadi cukup fokusnya apa? Ingat itu, fokusnya di buku pertama fokuskan tanda bacanya. Paham kan? Ini buku kedua maf'ulun bih. Karena penulis sendiri ada ta'liknya terhadap matan jurumiyah saja. Penulis sendiri. Jadi sebelum syarat tufa ini ada buku beliau tercetak ta'lik ringkas terhadap matan jurumiyah, buku saku. Dipahami kan? Maksudnya hanya fokus memahami apa? Matan jurumiyah. Cuma kita tidak ambil karena kita sudah baca buku Miftah. Paham? Ini buku kedua bagi penulis, bukan buku pertama. Bukan buku pertama. Karena sudah ada yang menyebar dan tercetak tentang matan jurumiyah sendiri. Faedah singkatnya. Paham kan? Iya. Jadi ini pada contoh yang kedua yaitu ra'aitul fata. Itu maf'ulun bih. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Ingat kalimatnya berulang ya. Dan tanda nasabnya
adalah fathah. Al-muqaddaro yang disembunyikan alal alifi, di mana disembunyikan? Di atas alif. Sama. Mana amin duriha at-ta'adzuru, penghalang dari nampaknya adalah karena berudzur. Paham alasannya? Karena berudzur. Wa fil mithali tsalithi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu alal alifi mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Dan pada contoh yang ketiga, yaitu marortu bil fata. Marortu bil fata. Pada contoh yang ketiga, ya, dijer. Dan tanda jarnya adalah apa? Kasro. Al-muqaddaro, yang disembunyikan. Alal alifi, sama di atas alif. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Perhatikan juga bacaannya, ta'adzuru. Karena itu masdar dari ta'addaro, ya ta'addaru, ta'adduran, diawali oleh ta, dia di dhamma huruf sebelum terakhir. Penghalang dari nampaknya adalah ta'addur, berudzur. Paham kan? Ini 3 contoh untuk isim. Wa mitluhu al-fi'ilul mudhari'ul mu'tallu bil alifi. Semisal dengannya adalah fi'il mudhari yang mu'tal alif, ya kan? Jadi di sini masya Allah, karena pembahasan di alamat i'rab, penulis langsung satukan yang akhirnya alif, apakah dari fi'il atau isim, sama. Paham ini sama hukumnya? Hanya saja ya perlu antum ingat, namanya fi'il tidak dijar, dia dijazam, karena dia juga fi'il mudhari mu'tal akhir, jazamnya dengan penghilangan huruf terakhir. Jadi yang disembunyikan tentunya hanyalah dhamma dan fathah. Paham kan? Beda kalau isim, disembunyikan semua harokat. Dipahami kan? Kayakhsha wa yas'a wa yarda fil mudhari mu'tal akhir, mu'tal alif. Wa nahwu dzalika, dan semisalnya dari kata-kata semua diakhiri oleh alif dari fi'il. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat. Ditakdirkan padanya dhamma dan fathah saja. Kenapa? Kenapa tidak ditakdirkan kasroh? Karena dia tidak dikasroh. Kenapa tidak ditakdirkan sukun? Karena dia tidak sukun. Dia dihilangkan huruf akhir. Paham alasannya? Jadi ditakdirkan padanya dhamma dan fathah saja karena tidak dijar. Karena ini kata tidak dijar dan dijazam dengan penghilangan huruf terakhir. Paham faedahnya? Nah, contoh yakhsha zaidun rabbahu. Yakhsha marfu. Walan yakhsha aduwahu. Ini contoh yang mansub karena ada alat penasab. Lihat uraiannya. Fayakhsha fil mithalil awwali fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Sama, ya kan? Maka yakhsha pada contoh yang pertama, yaitu kata yakhsha zaidun rabbahu. Yakhsha pada contoh yang pertama fi'il mudhari. Kenapa marfu'un? Dia marfu'. Kenapa marfu'? Litajarudihi, karena dia kosong. Anin nasibi, dari penasab. Wal jazimi, dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Di mana? Alal alifi, sama di atas alif. Mana amin duhuriha, penghalang dari nampaknya. At-ta'adzuru, sama alasannya. Ta'adzur juga. Pokoknya kalau alif bilang saja ta'adzur, berudzur. Wa fil mithali tsani mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Coba untuk perhatikan ini. Ini bukan i'rab, tapi penjelasan dari kata itu. Paham ini? Kan yang diinginkan mengetahui tandanya.
Ini bukan i'rab, tapi orang jadikan lafaz apa? I'rab kalau mengajar miyasar. Dipahami kan? Ini apa? Al-idhar, menjelaskan apa kedudukannya dan apa tanda dari kata itu. Tanda dari kata itu, karena itu yang inti. Pada contoh yang kedua di nasab, bilan dengan lam, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatun muqaddarah, adalah fathah yang disembunyikan. Alal alifi, di atas alif. Mana amin duhuriha, yang menghalangi dari nampaknya adalah at-ta'adzur sama. Sekarang baru dijelaskan apa itu ta'adzur. Ini antum garis bawahi. Inilah makna ta'adzur. Belum akhirkan. Dari tadi bilang ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Wa makna ta'adzuri annal alifa la takbalul harokata aslan likauniha mulazamatan lisukuni. Masya Allah. Makna ta'adzur, arti ta'adzur ketika antum bilang ini alasannya ta'adzur, apa maksudnya? Maknanya annal alifa, bahwasannya alif, tahu alif kan? Lurus ataupun bengkok. Bahwasannya alif la takbalu, dia tidak menerima. La tidak takbalu, menerima. Dia tidak menerima al harokata aslan, harokat pada dasarnya, pada asalnya. Jadi pada asalnya alif ini tidak bisa menerima. Sekarang antum, kalau ada yang antum tidak bisa menerima, antum bilang apa? Memang pada dasarnya antum tidak bisa terima ini. Apa antum bilang? Afwan, saya minta udzur. Kan begitu. Karena tidak bisa menerima. Dipahami ini? Paham kan? Beda kalau bisa menerima tapi sulit dilakukan, lain lagi alasannya. Kalau ini memang pada dasarnya apa? Tidak bisa menerima. Alif sampai kapanpun tidak akan pernah berharokat. Anda paham ini? Itu dia. Pada asalnya tidak menerima harokat. Kenapa? Likauniha, karena keberadaan dia itu mulazamatan, selalu as-sukun, selalu sukun. Alif sampai kapanpun selalu apa? Sukun. Jelas? Jelas ini ya? Inilah alasannya kenapa dibilang apa? Berudzur. Ini pertama. Alasan pertama kenapa disembunyikan berudzur. Dan ini terjadi pada isim maksur, demikian pula pada fi'il mudhari, tapi khusus yang berakhiran siapa? Alif. Karena fi'il mudhari itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Iya. Al-qismu tsani, alasan yang kedua, ma yuqaddaru litsiqali, ada yang ditakdirkan, ma yuqaddaru, apa yang ditakdirkan, litsiqali, karena berat. Artinya bisa tapi apa? Berat. Kalau tadi tidak bisa memang. Kalau ini bisa tapi berat baginya. Siapa ini? Yang alasannya karena fikol disembunyi. Kenapa antum sembunyi? Fikol, karena berat. Kalau tadi sembunyi karena ta'adzur. Kalau yang ini siapa? Wadzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu yaun sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha wa yusamma mangkuson. Ini pernyataan paling lengkap ya. Ini alasannya thiqal pada setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah ya sukun. Sebenarnya kata sukun tidak perlu ya, karena nanti bisa diharokati ketika dia di nasab. Kata beliau sukun ini sebenarnya tidak perlu. Seharusnya cukup dia bilang yaun lazimatu. Tapi tidak apa-apa karena beliau telah masukkan kan ya yang disukun. Maksudnya ketika di rofa dan di jer. Ketika di rofa dan di jer. Karena ketika di nasab nampak tidak disukun. Ya yang sukun lazimah, selalu ya. Selalu ya, bukan selalu sukun. Ya lazimah maksudnya selalu ya. Paham ya? Selalu ya. Maksurun ma qablaha, yaitu yang di kasroh sebelumnya.
keluar nanti kalau ada kata akhirnya ya, tapi sebelumnya tidak di kasroh, sukun malahan sebelumnya. Paham kan? Maka ini bukan isim maksur. Seperti mereka contohkan yang paling sering disebut adalah kata dobyun. Kata apa? Dobyun. Dob ba ya. Dobyun. Paham ya? Ini bukan isim maksur walaupun akhirnya apa? Iya. Kenapa? Karena sebelumnya apa? Sukun. Demikian pula perkataan beliau ya lazima mengeluarkan isim musanna dan jamak mudzakkar salim karena juga akhirnya ya. Ya kan? Kalau hilang nunnya ketika mudhof kan akhirnya jadinya apa? Iya, tapi kan tidak lazimah. Karena ketika di rofa pakai alif kalau isim musanna, kalau jamak mudzakkar salim pakai waw ketika di rofa. Paham kan? Berarti tidak lazimah. Jadi bukan sukunnya yang lazimah, tapi apa? Iyahnya. Ya, demikian pula setelahnya di kasro apa sebelumnya wa yusamma mangkuso. Inilah yang disebut dengan apa? Isim mangkus yang kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti sudah bisa antum ketahui ini. Kalau ada isim mangkus disembunyikan harokatnya maka alasannya thiqal. Alasannya apa? Thiqal, berat baginya harokat dhammah itu. Demikian pula berat baginya harokat apa? Kasro. Kata beliau rahmatullah kal qadi wadai warrami. Seperti kata al qadi, ad-da'i, ar-rami. Wa nahwi dzalika dan yang semisalnya dari semua kata yang semisal dengan ini. Wa tuqaddaru ini yang penting ini. Ini yang penting. Wa tuqaddaru alaihi harokatani faqat. Dan ditakdirkan padanya harokatani isim musanna, 2 harokat terjemahannya. Ditakdirkan padanya 2 harokat saja. Apa itu? Wahuma ad-dhammatu wal kasratu. Keduanya yang ditakdirkan adalah dhammah dan kasroh. Jelas ya? Antum perhatikan baik-baik ini. Dan juga ini pentingnya kita baca karena kalau ada salah cetak sebentar nanti kita bisa tahu. Itulah kalau belajar sama guru. Apalagi kalau nanti misalnya antum nanti mau ajarkan. Iya, makanya pemahaman kitab sangat perlu. Pemahaman terhadap kitab sangat perlu. Jadi, kata beliau rahimahullah, ditakdirkan padanya 2 harokat saja, yaitu dhamma dan kasroh. Nah, contoh, ja'al qadi marartu bil qadi. Beliau contohkan hanya pada waktu dhammah dan waktu apa? Kasroh. Ja'al qadi fal qadi fil mithalil awal. Maka al qadi pada contoh yang pertama fa'ilun marfu'un. Itu kan fa'il. Dan namanya fa'il hukumnya apa? Marfu'. Paham ya? Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i. Dhamma yang disembunyikan di atas ya. Paham kan? Dhamma yang disembunyikan di mana? Di atas ya. Mana amin duhuriha as-siqalu. Perhatikan. Yang menghalangi dari nampaknya karena apa? Siqal. Berat. Wabitani dan al-qadi pada contoh yang kedua yaitu marartu bil qadi majrurun bil ba'i, dijer dengan apa? Ba. Ya, wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanda jarnya adalah apa? Kasro. Al muqaddaratu alal ya sama. Muqaddar yang disembunyikan di atas siapa? Ya. Mana amin duhuriha as-siqalu. Yang menghalangi dari nampaknya adalah siapa? Siqal. Jelas kan? Mudah enggak bahasanya ini? Mudah sekali masya Allah. Wa amal fathatu, terus fathahnya gimana? Kan kalau marfu dan majrur sembunyi. Kalau mansub fathahnya kata beliau wa ammal fathatu fa innaha tudharu fihi. Adapun fathah maka sungguhnya dia dinampakkan padanya. Paham ya? Dinampakkan padanya. Kenapa? Li khifatiha, karena ringannya. Jadi tadi sembunyi alasannya thiqal. Berat. Fathah nampak kenapa? Karena khifah. Khifah lawan dari thiqal. Paham ya? Apa artinya khifah? Karena ringan. Lihat ya?
Ja'al qadiyu berat. Maratu bil qadiyi berat. Berbeda. Ra'aitul qadiya dari kasro naik ke fathah. Paham ya? Kalau yang dhamma dari kasro langsung ke dhamma. Kalau yang kasro dari kasro ke kasro lagi. Berat. Paham ya? Ini Masya Allah. Ini alasannya. Nah contoh, ra'aitul qadiya, fal qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Maka al qadi adalah maf'ulun bih, mansub, kan namanya maf'ulun bih, hukumnya di nasab. Ini Masya Allah untuk merojaah dulu juga kedudukan kata yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Di akhirnya. Jelas kan? Ya. Kemudian kata beliau rahmatullah, wa mithluhu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil ya'i. Sama. Semisal juga dengannya adalah fi'il mudhari yang mu'tal ya. Maksudnya huruf akhirnya siapa? Ya. Nah, yaqdi wa yu'ti wa yahdi, semua ini kalau di rofa dhammah muqaddarun, kalau di nasab fathah nampak, kalau di jar tidak ada. Paham kan? Wal mu'tal bil wawi, bahkan tambah lagi satu. Demikian pula yang mu'tal dengan waw, karena keunggulannya fi'il, huruf ilahnya bisa alif, waw, ya. Kalau isim hanya waw, hanya alif, ya. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Karena kalau isim akhirnya waw, itu tidak sebelumnya dhammah, selalu sebelumnya sukun. Dipahami ini? Paham ya? Jadi kalau akhirnya waw, selalu sebelumnya apa? Sukun. Seperti dalwun. Paham? Paham ini? Dalwun selalu sukun. Dipahami ini? Sehingga nanti kalau berubah harokatnya akan berubah huruf wawunya, bukan malah wawunya tetap. Dipahami ini? Bukan malah wawunya tetap. Jadi pada fi'il ditambah lagi mu'tal waw. Nah, yad'u wa yarju wa yasmu wa nahwu dzalik, dan semisalnya, wa tuqaddaru fihima ad-dhammatu faqat, ditakdirkan pada keduanya dhammah saja. Kenapa? Karena nasabnya nampak, terus jarnya tidak ada, jazmnya dengan penghilangan huruf akhir. Paham ini? Kenapa dhammah saja? Jelas kan? Beda kalau isim ditakdirkan marfu'nya dhammah dan kasroh. Paham kan? Karena dia bisa dijar. Kalau fi'il tidak bisa dijar, dia dijazam, itu pun dijazam dengan penghilangan huruf akhir. Paham kenapa berkurang? Jadi hanya dhammah saja. Nah, yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Masya Allah penulisnya satu contoh untuk dua langsung. Maksudnya ini yad'u contoh untuk waw, yaqdi itu contoh untuk ya. Dipahami kan? Contoh untuk ya. Fayad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi. Salah cetak, hapus titik duanya. Raf, apa di situ dibaca? Kan ada titik duanya kan? Tidak ada titiknya. Wa alamatu raf'ihi, hi. Paham ya? Titiknya salah. Sudah? Sudah antum hapus? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal wawi. Mana amin duhuriha as-siqalu. Masya Allah. Jadi yad'u itu fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa? Litajarudihi, karena dia kosong. Anin nasibi, dari penasab. Wal jazimi, dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi, begitu. Dan tanda rofa'nya, paham gak ini? Bukan rof'atud dhammati. Nah, kan itu jadi idhofah nanti. Susunannya tidak pas. Dan tanda rofa'nya
ad-dhammatu khobar dari alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Paham ya? Tanda rupanya adalah dhammah. Al-muqaddaratu yang disembunyikan alal wawi di atas waw, mana amin duhuriha yang menghalangi dari nampaknya as-siqalu adalah karena apa? Berat. Wa yaqdi, demikian pula yaqdi matufun ala yadu. Kalau antum jelaskan di pemula ini ma'tuf, apalagi ma'tuf. Bukan hanya muridnya yang bingung, tapi antumnya yang bingung cara jelaskannya. Paham gak ini? Jadi intinya lama-lama pokoknya begitu. Kalau begitu gak usah belajar karena begitu. Paham kan? Jadi ini di buku kedua. Perhatikan ya, karena saya harap antum nanti mengajar. Jadi saya tekankan dari awal, sebagaimana sebelumnya guru kita juga menekankan begitu. Jangan sampai apa? Salah memahamkan orang sehingga orang lari meyakini bahwa susah, padahal kita yang persusah. Iya. Jadi kata beliau rahimahullah, wa yaqdi ma'tufun ala yad'u wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mitluhu wa alamatu raf'ihi. Sudah benar ini kan? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal ya'i mana amin duhuriha as-siqalu. Ya, yad'u yaqdi diatofkan. Kenapa kita tahu diatofkan? Karena ada huruf apa? Waw. Kan tadi yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi, itu wa huruf atof. Berarti yaqdi diatofkan kepada siapa? Ala yad'u, diatofkan kepada kata sebelumnya yaitu yad'u. Wal matuf alal marfu'i, dan yang diatofkan kepada yang marfu'un dirofa juga mitlu semisal dengannya. Anda paham ini? Yang diatofkan kepada marfu maka juga apa? Marfu, karena sebelum waw dan setelah waw itu harus selalu sama, kecuali satu keadaan. Apa itu? Kalau wawnya waw ma'iyah, setelah waw selalu mansub. Antum bisa ingat? Jadi pada dasarnya ingat itu, sebelum waw dan setelah waw selalu apa? Sama, marfu, mansub, majrur, majzum, kecuali satu keadaan, yaitu kalau wawnya waw ma'iyah. Tahu waw ma'iyah? Waw yang menjadi setelahnya maf'ul ma'ah, kan selalu mansub walaupun sebelumnya marfu atau majrur atau mansub. Misalnya antum katakan ini, ja'a Zaidun wa Muhammadan, bersama pasti artinya, ya kan? Karena Anda ikut. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan, maratu bi Zaidin wa Muhammadan. Kalau selalu mansub berarti bersama, itu waw ma'iyah, i'rabnya setelahnya adalah maf'ulun ma'ah. Tapi kalau selalu ikut, maka itu namanya atof. Paham ya? Ini untuk mengingat sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi yang diatofkan kepada yang marfu semisalnya wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya yaitu yaqdi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya, dhammah yang disembunyikan di atas ya, mana amin duhuriha yang menghalangi dari nampaknya as-siqalu, sama karena apa? Berat. Jelas kan? Wa ammal fathatu fa innaha tudharu alaihima li sifatiha aidha. Adapun fathah, fa innaha maka sesungguhnya tudharu dia dinampakkan alaihima atas keduanya. Maksud keduanya di sini maksudnya ke di atas yang akhirnya ya dan akhirnya apa? Waw. Lihifatiha aidho, karena ringannya juga sebagaimana di isim dinampakkan karena apa? Ringan. Nah contoh, lan yad'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdiya bihi. Lihat itu atof kepada mansub. Fayad'u fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, maka yad'uwa fi'il mudhari mansub dengan lan, wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa mitluhu yaqdiya, semisal dengannya adalah apa? Yaqdiya. Sama kan? Sama. Wa ma'na thiqali
apa artinya sikol? Apa artinya apa? Sikol. Dijelaskan lagi oleh beliau. Annal ya'a wal wawa yakbalanil harokata walakinnaha sakilatun alaihima. Ini arti sikol. Sikol artinya ya dan wawu yakbalani, keduanya menerima. Keduanya menerima al harokata. Kan dia menerima. Tah qadiyu, qadiyah, qadiyi, kan bisa menerima. Keduanya menerima. Walakinnaha, akan tetapi dia hak kembali ke harokat. Akan tetapi harokat itu sakilatun alaihima, berat atas keduanya. Itulah arti sikol. Itulah arti apa? Sikol. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Adapun yang ketiga, insya Allah kita lanjutkan besok lagi karena dia agak panjang sedikit. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.